Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada pagi jelang siang hari ini saya akan berusaha menjawab 3 pertanyaan yang kemarin. Namun sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa kegiatan belajar adalah kegiatan yang dipengaruhi oleh 2 faktor sekaligus, yang kedua-duanya saling memberikan kontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan proses belajar peserta didik, yaitu faktor yang bersifat intrinsik atau faktor internal dari dalam diri peserta didik, yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar peserta didik. Jadi faktor dari dalam maupun faktor dari luar itu memiliki pengaruh dan peranan yang besar terhadap keberhasilan peserta didik. Faktor internal yang mempengaruhi belajar seorang peserta didik bisa disebabkan antara lain 1, kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif berupa kemampuan pemrosesan data atau informasi yang diterima dalam proses belajar, termasuk pula di dalamnya adalah tingkat IQ, intelijensi siswa. Kemudian juga faktor kesehatan, faktor minat dan sikap. Ini di antara faktor-faktor internal yang mempengaruhi proses belajar siswa. Kemudian faktor yang bersifat eksternal itu bisa mempengaruhi belajar siswa, antara lain faktor guru. Dalam hal ini bagaimana sikap guru dalam mengajar, kemudian juga metode pembelajaran apa yang diterapkan dan sebagainya. Ini mempengaruhi pula atau termasuk ke dalam faktor eksternal yang bisa mempengaruhi belajar siswa. Selain faktor guru juga faktor lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat, lingkungan pergaulan, lingkungan pertemanan siswa itu juga mempengaruhi proses belajar pada peserta didik. Dan tak lupa pula adalah pengaruh lingkungan sekolah. Jadi itu 2 faktor yang mempengaruhi secara garis besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, bagaimana kita untuk mendiagnosa atau mendeteksi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa? Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa belajar itu memiliki paling tidak 3 tujuan utama. 1, tujuan belajar atau tujuan pendidikan yang bersifat kognitif. Jadi belajar itu adalah salah satu usaha untuk merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah aspek yang bersifat kognitif. Kemudian dari tidak bisa menjadi bisa, ini adalah aspek psikomotorik. Kemudian yang ketiganya adalah dari tidak baik menjadi baik, ini adalah aspek afektif. Jadi ada dalam belajar atau dalam pendidikan ada 3 tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat kognitif, pengetahuan. Sebelum belajar siswa tidak tahu, setelah belajar siswa menjadi tahu. Yang kedua, aspek atau kemampuan yang bersifat psikomotorik, keterampilan, yaitu dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Kemudian yang ketiga adalah aspek afektif atau aspek yang bersifat atau sikap, dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, atau dari yang tadinya tidak menghormati menjadi menghormati dan sebagainya, yang terkait dengan aspek sikap maupun sifat siswa. Itu 3 tujuan utama pendidikan atau 3 tujuan utama dalam proses pembelajaran di tingkat apapun. Oleh karena itu, ketika 3 hal ini tidak tercapai atau hanya misalnya tercapai 1 atau 2 bagian saja tanpa keseluruhannya, tanpa ketiga-tiganya, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pembelajaran atau proses pembelajaran belum berhasil. Ini juga berarti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan atau asumsi dasar, jika 3 hal tersebut, 3 tujuan belajar atau 3 tujuan pendidikan tidak tercapai, maka ada sesuatu hal yang dalam tanda petik salah. Apakah terjadi karena faktor kesulitan belajar yang dialami oleh siswa? Ini juga bisa menjadi hal yang menyebabkan ketidaktercapaiannya sebuah atau suatu tujuan belajar atau tujuan pendidikan. Para mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya bagaimana atau langkah apa untuk kita melakukan identifikasi agar mengetahui
apakah seorang siswa mengalami kesulitan belajar atau enggak. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk mengidentifikasi apakah siswa atau peserta didik mengalami kesulitan belajar. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa hal yang paling mudah untuk mengidentifikasi seorang peserta didik itu mengalami kesulitan belajar adanya kesenjangan antara prestasi dengan kemampuan kognitif. Jadi kita bisa melihat dari hasil berupa raport atau data-data atau dokumen berupa nilai itu berada di bawah rata-rata atau umumnya siswa dalam sebuah kelas misalnya atau dalam sebuah kelompok belajar. Nah, itulah cara awal jadi untuk menetapkan atau menentukan atau mengetahui seorang siswa atau peserta didik mengalami kesulitan belajar atau enggak, paling mudah adalah dengan melihat prestasinya. Jika ia atau prestasinya di bawah rata-rata dan ini cenderung sering, bukan hanya satu atau dua kali tapi sering, maka dapat diidentifikasi seperti ini. Bisa juga kita dalam hal ini untuk mengidentifikasi apakah seorang peserta didik mengalami kesulitan belajar bisa melalui wawancara secara langsung, bisa juga melalui observasi, pendekatan kita kepada siswa, mengamati perilaku atau kesehariannya dalam proses atau dalam kegiatan belajar di kelas atau di lingkungan sekolah. Kita melakukan diagnosis dan berhasil mengumpulkan data kesulitan belajar yang dialami oleh siswa melalui analisis data atau melalui observasi atau melalui wawancara. Setelah kita menemukan adanya kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik tertentu, maka kita bisa melanjutkan dengan melakukan kegiatan yang dikatakan atau disebut sebagai kegiatan prognosis, yaitu berupa kita menentukan metode atau pendekatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Jadi kita bisa menentukan apakah bentuknya remedial jika siswa memang berada di bawah rata-rata siswa yang lain pada umumnya, atau bisa berbentuk pengayaan jika kemampuannya memang hampir umum dengan yang lain, atau bahkan bisa kita melakukan akselerasi atau proses percepatan. Ini bisa dilakukan pada siswa yang nilainya di atas rata-rata. Nah, untuk yang mengalami kesulitan belajar, kita bisa mengambil bentuk remedial atau bentuk bagaimana memperbaiki kemampuan belajar siswa tersebut. Kemudian juga kita bisa memilih metode yang paling tepat atau paling sesuai dengan perkembangan siswa dan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Setelah kita melakukan prognosis, langkah berikutnya adalah kita melakukan kegiatan bimbingan. Seperti tadi dinyatakan di awal bahwa kegiatan bimbingan bisa berbentuk adalah remedial. Itu antara lain bentuk intervensi kita sebagai seorang guru, atau sebagai seorang konselor dalam menangani atau menghadapi siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dan kegiatan bimbingan itu harus bersifat kontinu, bukan hanya satu atau dua kali, tetapi bisa dilakukan secara terus-menerus tergantung dengan kebutuhan siswa yang bersangkutan. Kemudian juga durasi waktunya juga sangat dipengaruhi pada bagaimana kita melihat kebutuhan siswa tersebut untuk mengatasi kesulitan belajar. Setelah kita melakukan kegiatan berbentuk bimbingan atau terapi pada siswa yang mengalami belajar dalam kurun waktu tertentu, jadi kita bisa menetapkan misalnya berapa waktu yang diperlukan atau dibutuhkan untuk mengatasi atau melakukan bimbingan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar, apakah 1 bulan, apakah 2 bulan, dan seterusnya. Setelah melewati masa itu, masa bimbingan, kita bisa melakukan kegiatan terakhir berupa follow up, dan sekaligus juga sebelum melakukan follow up kita melakukan evaluasi. Apakah ada perubahan yang jelas pada siswa setelah dilakukan kegiatan bimbingan itu. Kemudian juga kita melihat skala perubahannya, apakah cenderung drastis atau enggak, perlahan atau enggak, dan sebagainya. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk pada kesempatan
pagi jelang siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama-sama. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.